Halo, kenalin, saya Tasya Maharani, NPM 23146 dari kelas F. Di video ini, saya akan membahas suatu kasus yang pernah booming atau pernah ramai pada tahun 2023, yaitu tentang kasus penipuan. Kasus penipuan apa sih yang bakal saya bahas pada video ini? Kita simak bareng-bareng yuk. Sejumlah penggemar band Coldplay mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Metro Jakarta Pusat Rabu siang. Dengan membawa bukti-bukti, mereka ingin melaporkan kasus dugaan penipuan pembelian tiket konser band legenda. Di malam, kami juga telah menerima laporan beberapa masyarakat terkait dengan penipuan dari tiket Coldplay ini. Masih kami lakukan penyelidikan dan penyidikan maupun upaya lainnya. Yang dilakukan pelaku yakni menjanjikan dapat menyediakan tiket semua kelas untuk para korban. Namun hingga hari H konser akan digelar, pelaku tak kunjung memberikan tiket yang dijanjikannya. Dari potongan video tersebut, kenapa saya memilih permasalahan ini? Karena menurut saya, band legendaris asal Inggris tersebut sedang ramai menjadi buah bibir atau perbincangan di masyarakat Indonesia yang pada saat itu akan menggelarkan konsernya di negara kita. Coldplay juga memiliki banyak sekali penggemar dari kalangan anak muda hingga dewasa, karena mereka memiliki lagu-lagu yang enak untuk didengar dan mereka juga memiliki ciri khas di setiap konsernya, yaitu gelang yang dipakai yang mereka sebut dengan cello bands. Yang menjadi topik permasalahannya kali ini yaitu banyak sekali pelaku atau oknum yang menjual tiket konser Coldplay di Indonesia yang menipu beberapa masyarakat serta kalangan artis. Oke, sekarang kita memasuki sesi menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh Ibu Tia Ludiana, SHMH. Jawaban yang pertama yaitu kasus penipuan tiket konser Coldplay termaksud ke dalam suatu tindak pidana. Kenapa? Karena karena pada dasarnya penipuan diancam pidana berdasarkan KUHP yang masih berlaku. KUHP yang masih berlaku itu pasal 378 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur-unsurnya yaitu 1. Barang siapa, 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 3. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, kedudukan palsu, dengan menggunakan tipu muslihat atau kebohongan, 4. Menggerakkan orang untuk menyerahkan suatu barang, memberi utang maupun menghapus piutang. Sehingga dalam hal calo tiket konser yang menipu pembeli tiket memenuhi unsur-unsur di atas, maka ia dapat dijerat pasal penipuan. Menjawab soal nomor 2, faktor-faktor apa yang dapat memicu terjadinya kasus tersebut, yaitu adanya pelaku yang termotivasi. Suatu kejahatan dapat terjadi apabila pelaku termotivasi untuk melakukannya. Pelaku calo penipuan tiket konser di Indonesia merasa termotivasi karena para calo ini menggunakan sumber daya dan upaya yang minim, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta meraup keuntungan secara cepat. 2. Adanya target yang sesuai. Salah satu alasan kejahatan penipuan di tiket konser di Indonesia ini adalah karena target yang sesuai. Korban penipuan tiket konser yang seharusnya mendapatkan tiket konser yang dibeli, pada kenyataannya tidak mendapatkan apa-apa. Target yang sesuai itu yang dimaksud, yang kita tahu kan, orang Indonesia itu pasti ada yang dimana mereka tuh malas untuk
berburu tiket secara massal itu pasti bakal memakan waktu atau bakal membuang-buang tenaga mereka. Jadi lebih baik mereka memilih cara simpel dan cepat, yaitu dengan cara membeli di calo yang tidak amanat. Faktor yang ketiga, adanya ketiadaan pengamanan yang memadai. Resiko kejahatan akan semakin meningkat dan menjadi besar apabila tidak ada pengamanan yang memadai dari segi manusia maupun alatnya. Jawab pertanyaan soal ketiga, lex locus delicti adalah tempat terjadinya suatu tindak pidana atau lokasi tempat kejadian perkara. Dalam situasi hukum internasional, locus delicti yaitu kewenangan yurisdiksi atau wilayah kewenangan peradilan. Terjadinya locus delicti ini pada tiket konser Coldplay, yaitu di Jakarta, lebih tepatnya di Gelora Bung Karno. Lex tempus delicti adalah waktu terjadinya perbuatan delik atau tindak pidana terjadinya pada saat hari H akan konser, pelaku tidak kunjung memberikan tiket konser yang dijanjikan. Nomor 4, pelanggaran apa yang dilakukan, yaitu pelanggaran terhadap pasal 378 KUHP, kemudian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1, dan juga berdasarkan pasal 45A, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Unsur-unsurnya itu ada unsur objektif dan subjektif. Yang pasal 378 KUHP, unsur subjektifnya yaitu yang pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana, penjelasan ini, unsur ini yaitu tujuan terdekat si pelaku, artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Yang kedua, dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, nama palsu, martabat palsu, atau keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Yang ketiga, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang maupun menghapus piutang. Unsur subjektifnya, yang pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditunjukkan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Yang kedua, secara melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas, yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Baik, sekian video yang bisa saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.